Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food pada Februari 2024 mencapai 8,47%. Adapun sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi di antaranya beras, cabai merah, daging ayam, dan bawang putih. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food pada Februari 2024 mencapai 8,47% secara tahunan. BPS mengatakan tekanan inflasi komponen harga bergejolak memberikan andil inflasi terbesar pada periode laporan. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras, cabai merah, daging ayam ras, tomat, bawang putih, dan telur ayam ras. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 8,47%. Komponen ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yaitu sebesar 1,34%. Komoditas yang dominan adalah beras, cabai merah, daging ayam ras, tomat, bawang putih, dan telur ayam. Inflasi volatile food pada Februari 2024 sebesar 8,47% merupakan yang tertinggi dalam 17 bulan terakhir atau sejak Oktober 2022. Sebelumnya pada September 2022, inflasi volatile food tercatat sebesar 9,02%. Sementara itu, komponen yang memberikan andil terbesar selanjutnya adalah inflasi inti sebesar 1,68% dengan andil inflasi sebesar 1,08%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas terkait dengan realisasi dan juga perkembangan inflasi di Indonesia, terutama pada bulan Februari 2024 atau jelang bulan Ramadan di tahun ini. Di mana pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan inflasi Februari 2024 ini sebesar 2,75% secara tahunan atau year on year dan 0,37% secara bulanan atau month on month. Ya, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36% dan memberikan andil sebesar 1,79% terhadap inflasi umum. Komoditas penyumbang inflasi tahunan pada Februari 2024 antara lain beras, cabai merah, daging ayam ras, sigaret kretek, mesin, tomat, bawang putih, dan gula pasir. Secara tahunan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi secara tahunan terjadi di Papua Selatan sebesar 4,61%, sedangkan terendah terjadi di Papua Barat Daya dengan inflasi 1,81%. Selain inflasi harga bergejolak atau volatile food, komponen yang memberikan andil terbesar selanjutnya yaitu inflasi inti dengan angka inflasi sebesar 1,68% secara year on year dan memberikan andil terhadap inflasi ini 1,08%. Sementara itu, inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices tercatat sebesar 1,67% dan memberikan andil terhadap inflasi 0,33%. Ini masih belum Ramadan ya pemirsa, tapi sudah cukup tinggi angka inflasi hingga Februari 2024. Ya pemirsa, di mana realisasi inflasi hingga Februari tercatat masih didorong oleh sejumlah komoditas utama, salah satunya beras yang disebut sebagai penyumbang inflasi terbesar oleh Badan Pusat Statistik. Seperti apa sebetulnya perkembangan dari inflasi komoditas beras? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Februari 2024 sebesar 0,37% secara bulanan dan sebesar 2,75% secara tahunan. BPS menyatakan komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Februari 2024 baik secara bulanan maupun tahunan. Pada Februari, komoditas beras mengalami inflasi sebesar 5,32%. Lebih rinci tentang inflasi komoditas beras, pada Februari 2024 komoditas beras kembali mengalami inflasi yaitu sebesar 5,32% dengan andil 0,21%. Komoditas beras memberikan andil inflasi terbesar baik secara month to month, year to date maupun year on year. Secara umum, kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi, sedangkan harga beras di satu provinsi lainnya menunjukkan penurunan. Hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya sebanyak 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi lainnya mengalami penurunan inflasi beras. Sementara itu, komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, masih seputar perkembangan inflasi hingga Februari 2024, pemirsa, di mana komoditas beras ini ternyata memberikan andil inflasi terbesar, baik secara bulanan ataupun secara tahunan. Secara umum, kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi. Ini berarti hanya satu provinsi yang mencatatkan penurunan harga beras di Februari 2024. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik memastikan produksi beras nasional pada 2023 ini turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39% dibandingkan tahun 2022. Penurunan itu sebagai dampak dari penurunan jumlah panen, di mana BPS mengatakan pada 2022 jumlah produksi beras nasional mencapai 31,54 juta ton dan pada 2023 turun menjadi hanya 31,10 juta ton. BPS juga membandingkan produksi beras periode Januari-April 2023 dengan periode yang sama pada tahun 2024. Pada Januari hingga April 2023, jumlah produksi beras mencapai 12,98 juta ton. Lalu di periode yang sama pada tahun 2024, diprediksi produksi beras turun menjadi hanya 10,71 juta ton. Penurunan produksi beras diperkirakan terjadi di sejumlah daerah lumbung padi di Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan juga Banten. Ya, lebih lanjut pemirsa, dari realisasi inflasi pada Februari 2024, BPS pun meminta masyarakat untuk mewaspadai tekanan inflasi pada periode Ramadan yang juga kita tahu akan datang dalam beberapa hari ke depan. Lantas apakah pada Ramadan tekanan inflasi cenderung meningkat? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai terjadinya kenaikan harga secara umum pada momentum Ramadan 2024. BPS menyampaikan bahwa secara historis tekanan inflasi cenderung meningkat pada periode Ramadan. Adapun BPS menyebut komoditas yang biasanya memberikan andil terhadap inflasi umum pada momen Ramadan adalah komoditas pangan. Pertama, waspada terjadinya kenaikan harga secara umum pada momen bulan Ramadan dan yang ditunjukkan dari data historical perkembangan inflasi di mana pada momen Ramadan selalu terjadi inflasi. Beberapa komoditas yang berpotensi memberikan andil terhadap inflasi umum diantaranya adalah komoditas pangan, yaitu daging ayam ras, minyak goreng, beras, ayam hidup, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir. Sebelumnya BPS mengungkapkan bahwa inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food pada Februari 2024 mencapai 8,47% secara tahunan. Komoditas pangan yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras, cabai merah, daging ayam ras, tomat, bawang putih, dan telur ayam ras. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan potensi tekanan inflasi pada momen Ramadan 2024, pemerintah pun memastikan akan memitigasi risiko dan juga potensi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman jelang hari besar keagamaan tersebut. Ya, pemerintah juga secara konsisten terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan. Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras antara lain melalui operasi pasar dan juga pasar murah, dukungan subsidi pupuk juga menjadi salah satu kebijakan yang diambil pemerintah. Sementara itu dari sisi inflasi harga diatur pemerintah meskipun perlahan menurun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyebut pergerakan inflasi harga diatur pemerintah perlu diwaspadai seiring risiko kenaikan tarif transportasi pada bulan depan di masa mudik Lebaran. Sementara itu ekonom mewanti-wanti pemerintah untuk mewaspadai lonjakan inflasi pada saat hari besar keagamaan nasional seperti Ramadan dan juga Lebaran. Di mana ekonom menyebut biasanya menjelang Ramadan akan ada peningkatan permintaan komoditas pangan seperti cabai merah dan juga daging ayam. Dengan lonjakan harga pangan pada momen tersebut diperkirakan inflasi umum akan mendekati 3% secara year on year dalam 2 bulan ke depan. Ya, pemirsa, tekanan inflasi yang tentunya masih ada dan bahkan berpotensi untuk melonjak pada Ramadan diharapkan bisa diantisipasi dengan baik oleh seluruh pihak terkait, terutama pemerintah, agar kemudian masyarakat tidak merasakan dampak buruknya dari tekanan inflasi yang begitu tinggi, karena kita tahu di Ramadan memang peningkatan permintaan terjadi cukup tinggi sehingga memang mau tak mau tekanan inflasi pasti ada, namun kita harapkan memang ini juga tetap bisa diantisipasi dengan baik sehingga akhirnya masyarakat juga tetap bisa menikmati ataupun melaksanakan momen di Ramadan ini dengan tanpa kekhawatiran akan ketiadaan pasokan, kemudian juga kenaikan harga yang begitu tinggi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX First Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.